Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifati wa sallim. Sebelumnya kita membahas tentang majzub ya. Sekarang masih tentang majzub. Ya Bapak. Dia lagi caper, dia kitabnya ngambek, nggak dipakai. Nggak dipakai hari ini. Halaman 228 ya, benar? Enggak bawa kitab, nggak apa-apa, dengerin isinya aja ya. Kurang 228 biar ini kelihatan. Ini kan suara. Qala lahul qa'il. Ya, sebelumnya kita baca surah Al-Fatihah, Nuziha dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pengarang kitab ini Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi dan sanad kita kepada beliau. Al-Fatihah. Qala lahul qa'il. Ini enggak ada yang lain. Kurang masuk. Berkata seseorang, sif lana sya'nul majzub. Sif lana sya'nal majzub. Jelaskan dong ciri-ciri orang yang majzub. Masih ingat kemarin wali sufi? Tidak ada berapa jenis wali? Al-walayah thalatha ya. Pertama jazbah, majzub. Yang kedua malamatiyah. Yang ketiga sufiyah. Mesti begitu. Nah, sekarang masuk ke bab jazbah. Sebenarnya malamatiyah itu juga majzub, tapi majzubnya sempurna. Sedangkan yang majzub yang kita pahami hari ini itu majzubnya naqis, ghair kamil. Amal malamatiyah fajazbatuhu jazbah kamilah. Jazabnya sempurna. Itu malamatiyah. Maka dia menyembunyikan ahwalnya, menyembunyikan asrarnya dengan menzahirkan yang berbeda dengan yang ada dalam dirinya. Itu malamatiyah. Jadi malamatiyah itu penciriannya dia lagi mabuk kepada Allah, tapi dia zahirkan dia cinta dunia. Nah, itu orang malamatiyah namanya. Man la yudminu syarran wa la yuzhiru khairan. Yang tidak menyimpan segala sesuatu selain Allah di dalam kalbunya, tapi yang dia tampilkan selalu dunia. Lain sama kita, di dalam kalbu kita dunia, tapi zahirnya kayaknya Allah. Beda ya? Beda lah. Itu bukan malamatiyah, itu mati-matian namanya. Malah aja. Jadi ikhwah fillah, apabila kita memahami ini, maka kelihatanlah perbedaan. Al-majzub munghariqun fi mahabbati. Dia mabuk dalam cinta Allah. Sedangkan al-malamatiyah munghariqun fi ma'rifati. Ya, dia mabuk dalam makrifat kepada Allah. Lebih tinggi mana? Ya, sebenarnya dua-duanya tinggi-tinggi. Tapi mahabbah itu hubbuka li syai' yu'mi wa yusin. Kamu kalau cuma mabuk cinta, kasmaran akan bikin buta. Tapi malamatiyah enggak, dia sadar dia. Maka efek daripada kasmarannya itu dia lanjutkan kepada kemarifatan tambahan. Maka terjadilah ahwal ekstase yang luar biasa pada orang-orang ini. Itu sebabnya mereka itu tidak pernah menzahirkan sama sekali kecuali di hadapan ahlinya bahwa dia di kalbunya hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi murid, ini kan ada wali yang ketiga nih, wali sufi. Bagi wali sufi, gurunya harus ideal. Gurunya harus serbanan, harus tasbihan, ya libas masyakhah. Nah, itu kalau wali sufi. Murid membayangkan gurunya sangat ideal. Nggak boleh cinta dunia, nggak boleh cinta lawan jenis. Tuh kan tega banget kan murid gitu. Jadi kalau gurunya pakai mobil baru bagus, wah dibilang gurunya nggak zuhud nih. Kalau gurunya kawin lagi dia bilang guru gua syahwat. Nah itu murid kazib.
Kalau murid yang sadiq, saddaqa bi jami'i hali syekhi wa fawwada amrahu ila Allah. Dia benarkan semua hal gurunya selama fi ma lam yukhalif kitab Allah wa sunnah Rasul. Boleh nggak antum ini jadi mursyid naik mobil mewah, boleh nggak? Boleh nggak antum jadi mursyid istrinya lebih dari satu? Boleh nggak? Ini mohon maaf nih, akhwat nih. Boleh nggak secara hukum? Ada nggak dalil yang dilanggar oleh seorang yang poligami? Ada nggak? Nggak ada. Cuma perasaan aja yang nggak kuat. Perasaan kan belum dicoba. Ya. Kalau dulu Sayyidah Aisyah mengambil hal itu. Sayyidah Aisyah, beliau nggak tahan melihat Nabi dekat dengan Maryam Qibtiyah. Mastata'at. Sayyidah Aisyah nggak kuat. Maka Allah kemudian di surat Tahrim ayat 5 diancam, asa barangkali nanti Allah SWT ayyubdilakunna, mengganti kalian dengan yang lebih baik, yang lebih baik daripada kalian, yang muslimat, mukminat, qanitat, taibat, gimana ya? Yang paling hafal tuh Rokiin tuh lagi nyari. Dari tahun ini rajul azmi, so miskin. Ayuhal masakin, tazawwaju. Hakaza yaqulu li Syekhi Dr. Taufiq Al-Buti حينما سألني تزوجت؟ لا قلت عزبا يا سيدي. قال مسكين. Jadi waktu saya dulu ngaji kepada Syekh Taufiq Al-Buti, guru beliau di Suriah, beliau nanya, kamu udah nikah belum? Belum tuan, belum Pak Yai, kira-kira gitu kalau kita bahasa Jawa. Apa kata beliau? Miskin itu payah gitu. Cemen. Ya itu urusan beliau lah ya. Min mubtada'ihi ila muntaha ila akhir sifatihi wa khairiyah. Kalau emang begitu, ceritain dong apa itu majzum. Apa jawaban pengarang? Qala na'am, baik. Ciri-ciri majzum, i'lam anal majzum awalnya fi mabda'i amri huwa 'abdun sahihul fitrah. Jadi wali-wali majzum seperti Wan Sekhan dulunya kayak kita, normal kayak kita, ngomongnya biasa. Fi yani awal wihla kana mithlana ya. Jadi kayak kita benar, thayyibat turba ya. Turba ini kan tanah, maksudnya performanya oke lah, kayak orang biasa. Terus أذب الماء ذكي الروح صفي الذهن عظيم الحظ من العقل سليم الصدر من الآفات لين الأخلاق واسع الصدر مسنوع له يعني محفوظا عنه. Kayak orang biasa, azb al-ma, zaki ruh, ya, ruhnya, semangatnya itu maksudnya spiritnya oke. Zihinnya safi, zihin safi, bersih, akalnya nggak aneh-aneh. Dulu Wan Sekhan sebelum majzub nggak nyoret-nyoret mobil bagus. Kalau ada yang datang ke beliau terjebak dengan lambang rumus ya, syiar-syiarnya, ada orang yang bawa baju A, ada simbolnya, dicoret simbolnya. Jadi beliau kalau nyoret sesuatu berarti ada isyarat, kamu memberhalakan Allah dengan cintamu kepada organisasimu. Itu nggak antum datang yang sedang memberhalakan wajahnya tuh coret mukanya. Ya. Azim al-hazz min al-aql, akalnya sangat kuat. Salim as-sadr min al-afat. Ya. Sangat kuat, apa salamatus sadarnya bagus. Lain al-akhlaq, wasi' as-sadr. Lapang dada, akhlaknya lembut. Ya, mahfuman alih. Dia dijaga oleh Allah SWT. Itu awal. Kalau pertengahan, waktu inabah, ini inabah udah di ujung bukan tengahnya. Hadahullah faqulil khair hatta idza balagha waqta kashf al-fati futiha lahu thumma akhadha biqalbihi famarra bihi ila al-ala ila al-makan alladhi rattaba lahu yadayhi thumma raja'a bihi fasarra
فصبره في قبضته ثم جعل بينه وبين نفسه حجابا له تشارك النفس القلب في عطاياه ووكل الحق بنفسه ليبلوها قليلا بقدر ما تحتمل النفس من العطاء الذي يرد على القلب وهكذا يؤدبه الله ويسير به إلى المحل الذي رتب له بين يديه. Ngerti nggak tuh? Buya, ngerti nggak Buya? Inabah. Nah, jadi ada satu fase yang terjadi pada orang-orang majzub, namanya kondisi inabah. Nah, ini menjadi inspirasi nama daripada terapi Abah Anom. Sahibul Wafat Tajul Arifin itu punya terapi namanya Pondok Inabah. Jadi orang-orang yang kecanduan itu dikasih semacam terapi tarekat. Itu luar biasa sekali. Nggak pakai obat, mandi malam hari diajar zikir, begitu. Paling dikasih minuman herbal ya. Tapi inabah yang ini beda dengan inabah yang itu. Ini persamaan nama aja. Jika dia sampai di fase inabah, kembali kepada Allah, Allah memberi hidayah dia, lalu diberikan kasyaf, dinaikkan rohaninya ke makom yang ala, yang tinggi, lalu Allah pegang dia, Allah genggam dia. Nah, inilah yang membuat majzub itu zala anhu wa aqlu. Ya. Jadi kenapa orang majzub itu akalnya udah hilang? Bukan berarti dia gila, bukan. Ya, oleh Sabi Majnun, dia bukan orang gila. Maka aneh itu kalau ada orang bilang Wan Sehon gila. Ya, itu aneh bagi saya. Dulu Allah yarham siapa? Habib Ja'far Al-Kaf ya, almarhum. Gimana? Itu kalau mimpin doa nggak jelas kan, Fatihah gitu. Benar ya? Ada orang syak dengan kewaliannya. Ternyata Allah pecah badannya Habib Ja'far. Bisa dilihat di beberapa kamar di jam yang sama. Saksinya sampai sekarang masih hidup. Ya? Sampai sekarang masih hidup. Tapi biasanya begitu Allah ambil cepat. Karena Allah buka karomahnya lebih awal. Jadi wali-wali tertentu tidak mau karomahnya kebuka. Tidak mau. Wali tertentu dia cuek aja, terserah ya Allah, engkau kasih karomah, engkau kasih karomah, terserah. Ya, bagi dia sama aja ya. Ya, wawakkal al-haq ya, gimana kalimatnya? Summa ja'ala bainahu bin nafsi hijaban. Lalu Allah pisahkan antara dirinya dan nafsnya dengan beberapa tirai ya, dengan satu tirai. Li'alla tusyarikun nafs al-qalba atau tusyarikun nafs al-qalbu. Supaya nafs tidak kemudian menyerikati kalbu. Artinya ketika kalbu dapat pemberian tidak dinodai oleh nafs fi atayah dalam pemberiannya. Ini teman-teman hati-hati. Antum nih dapat satu anugerah dari Allah. Kalau nafsiyahnya ikut, jadinya jumawa. Contoh, saya nih mendidik murid, terus cerdas, usul dan mengalami kesadaran luar biasa kepada Allah. Nafsiyah saya ikut. Saya ngomong apa? Tuh, kalau gue yang didik jadi barangnya. Gitu. Atau saya ini seorang terapis, seorang dokter misalnya. Ketika dipegang dokter lain nggak sembuh. Ketika saya dokter nih, saya pegang dia beres. Tuh, kalau gue yang pegang beres kan. Jadi dia diberikan energi ilahiyah. Kalau dia pegang orang sembuh. Tapi nafsiyahnya ngikut. Ketika nafsiyah ngikut, kita pengen memiliki yang bukan milik kita. Ini hati-hati tuh. Mengklaim memiliki yang bukan kita miliki. Apa aja itu nggak boleh. Ini nggak boleh terjadi dalam diri kita. Ya. Ilmu yang saya jelaskan ini bukan ilmu saya. Antum punya pasangan itu bukan punya antum. Lillahi ma fis samawati wal ardi, itu milik Allah. Punya anak itu bukan punya kita, itu milik Allah semua. Ada yang nanti dikasih amanah buat pesantren, itu bukan punya antum, itu punya Allah kan, wakaf. Benar? Wakaf semua. Dapat kendaraan itu bukan punya kita, punya Allah.
Kalau sudah begitu nanti gak berat membelanjakannya, mengarahkannya, menggunakannya di jalan Allah SWT. Tubuh ini milik Allah kan? Kalau ini milik Allah, satu saat Allah bikin dia sehat, sakit. Satu saat Allah mau bilang, kamu jihad, bisa gak? Takut gak mati? Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Sama, suami istri gak boleh merasa suami itu milikku, istri itu milik Allah. Itu ujiannya bagi seorang suami itu, bagi seorang istri. Ada nggak suami meninggal istrinya stres? Karena dia merasa memiliki istrinya. Sebaliknya, istri stres ketika suaminya mau poligami, atau istrinya mati, atau suaminya mati, pisah. Jika itu terjadi, berarti dia sudah menelan nama selain Allah di kalbunya. Ini nggak boleh. Maka saya sampaikan kepada antum semua, kepada diri saya juga, itu nggak boleh. Kepada istri saya sampaikan begitu, terserah dia paham atau tidak. Kepada teman-teman yang sudah berpasangan, nggak boleh. Apalagi yang belum berpasangan, ente kira-kira kalau belum punya, sudah merasa punya, ini hati-hati, benar-benar. Ya. Segera yakin ya, kalau nggak ente kena dikecengin mulu. Amin. Tuh, ada yang amin itu, siapa yang amin itu? Kamu jawab. Faqalbul majdzub la yazalu budyan masjunan fil qabdatil ilahiyah la yaqdir an yasila ila mahallihi min Allah Ta'ala min ajli an an-nafsa mashhunatun bi'ajaibil anwar. Jadi kalbunya orang majzub ini kan dia ditarik sama Allah, maka dia tetap dalam tawanan tangan ilahiyah. Nah, ini bahasa bisa dipahami gitu. Kalau saya megang orang tuh gak bisa bergerak kemana-mana sesuka dia digerakkan, gitu ya. Nah ini orang majzub begitu. Maka orang majzub diamnya itu dia lagi dialog dengan Allah. Jadi sukutul majzub munajatun billah. Dia diem aja. Kalau dia berkalam dia lagi mengeluarkan isyaratnya. Ya. Apapun yang dilakukan itu cara dia membuang ahwal yang harus dia keluarkan. Ketika Qudayb Al-Ban, guru Salahuddin Al-Ayyubi, murid daripada Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani Quddasallahu sirrahu, beliau ketika ahwal apa yang beliau lakukan? Ini jangan lakuin. Dia kencing berdiri, nggak istinja, supaya orang nggak ngira dia wali. Karena istinja dia nggak mau. Wan Sekhon saksi banding beberapa kali buang air kecil di rumahnya, di kasurnya, nggak bau. Dia gendong tuh nggak bau tuh, wali majzub tuh. Kalau ente kan sahibul pete, wal jengkol, fihi raiha ghair tayyibah. Ya, baunya masya Allah kan, kiai jengkol. Bener ya? Kalau wali-wali majzub bener. Maka Wan Sekhon itu kan dulu ada orang minta obat, diambil airnya air apa namanya, air comberan. Mungkin aku nggak bisa memahami, tergantung keyakinan. Nah ini kan jadi bahan ini ya sama mereka tuh, akan jadi bahan masa sih. Dia emang dasarnya nggak ngerti bab kewalian, bahwa kewali itu apa yang dipegang diberkahi Allah, ya, apa yang dipegang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ahwalnya dan itu nggak bisa diulang. Besok ya comberan. Bahkan detik setelah itu comberan, kembali ke asal. Dulu ada wali, dia berdakwahnya di bar. Dulu kan namanya bukan bar ya, bar zaman jadul kan, ya, warung-warung begitulah. Di situ ada perempuan segala macam yang nggak benar, ada laki nggak benar. Terus ada uang. Dia dakwah di situ. Setiap kali dia minum, Allah ganti khamarnya jadi air biasa. Antum percaya nggak? Ya, itu terjadi. Kalau di negeri kita Gusmi ya, Gusmi begitu. Ya, dan itu bukan cerita
khurafat ya. Habib Umar karena beliau cerita tentang kewalian, tentang ahwal-ahwal rohani. Itu orang menulisnya, kalau antum cari YouTube tuh ada dua yang luar biasa. Habib Umar itu la yarud, la yattahim wahabiyah, salafiyah. Gak pernah nyerang salafi. Gak pernah. Lakin al-wahabiyah fatanu, wattahamu ya. Selalu caci maki dia. Syatamu dasar. Tapi Habib Umar nggak pernah. Ditulis apa? Ad-Dajjal Umar bin Hafiz tuh. Yang nulis siapa? Wahabi. Roisud Dajjal. Serius? Itu aneh baru dengar. Pemimpin Dajjal gitu. Ini ciri-ciri kelompok Dajjal nuduh zuriat Nabi Dajjal. Padahal Al-Mahdi keluarnya dari zuriat Nabi SAW. Mereka gak nyadar itu ya. Al-Mahdi min walad Fatimah. Nggak boleh kita caci maki zuriat Rasul SAW. Disebut mukharrif, tukang dongeng. Kayaknya saya udah pernah kena tuduh itu kali ya. Tukang dongeng, sudah. Wah, ente emang YouTubernya. Kenapa kolbunya harus digenggam terus oleh Allah? Kalau nggak digenggam, maka rahasia Allah tersebar. Itu rahasianya. Maka Allah dibikin orang tuh kayak orang sedeng. Apa kalimatnya? La yaqdir ayasil ila mahallihi min Allah min ajli anna an-nafsa mashhunatun bi ajaibil anwar. Karena jiwanya dipenuhi dengan keajaiban-ajaiban cahaya. Kalau orang-orang majzub ini menjadi normal, nanti dia membeberkan cerita tentang asrar, rahasia-rahasia. Sedangkan ifsa'u sirri rububiyah kufrun, menceritakan bab-bab rahasia bukan pada tempatnya, itu bagian dari kekufuran. Yang saya jelaskan itu semuanya sudah ada dalil-dalil zahirnya. Itu bukan ifsa'u sirri rububiyah. Karena ada juga yang protes ya, kok ilmu rahasia dibuka? Lah bagi saya itu bukan rahasia. Mau bagi antum itu rahasia? Biasa aja kali ya. Nggak ngerti bilang nggak ngerti, jangan bilang itu rahasia ya. Kita dituduh juga oleh orang tasawuf nih, orang tarekat. Dia kerjanya mau zikir-zikir, mau puasa doang, mujahadah. Lah itu namanya thariqat nafsiyah. Thariqat nafsiyah itu wirid, mujahadah, wirid. Waridnya nggak dapat. Kalau thariqat ruhani dimulai dari warid, mulai dari ma'rifat. Jangan dibalik ya. Tujuan kita kan bermakrifat kepada Allah, la liya'budun, bermakrifat, bukan untuk banyak-banyak wirid ya. Kata Abul Hasan Syadzili, masih ingat? Syekhuka man la yuta'ibuka. Gurumu bukan yang membuat kamu lelah dengan bacaan wirid-wirid, tapi gurumu jika dia menyuruhmu banyak pun terasa sedikit, lama terasa sebentar. Kalau begitu belum? Kalau begitu tuh guru antum. Kalau enggak, itu bukan mursyid antum ya. Wan nafsu yasaru biha qalilan. Nah, jiwa mengalir dengannya sedikit demi sedikit. Birifqin hatta la ta'jizu wa ta'ya fayaridu 'alaiha min an-nur ala qadri ihtimaliha min al-'ata. Jadi nur itu masuk ke dalam kolbu, baru kemudian menyebar kepada jiwa secara bertahap gitu. Nah ini majzubnya sempurna ini. Majzubnya sempurna. Dan saya berharap saya sudah ketemu orangnya, yang ketika dia majzub dia bisa menurunkan secara ya, diizinkan Allah bertahap. Kalau majzub yang tidak sempurna ya tiba-tiba kayak orang sedeng, kayak orang yang orang awam mengira dia gila. Jadi kita nggak bisa menyalahkan juga ya. Cuma orang awam jadi ustaz, nah ini gawat. Orang awam jadi ustaz dibilang wali, gila. Ya, saya cuma menjelaskan bahwa Wan Sekhon itu bukan gila dan dia wali, tapi mereka edit tuh videonya bahwa ada orang gila lari-lari, terus disebut walinya Ar-Razi. Maunya ente apa sih? Mau fitnah saya, fitnah aja nggak apa-apa. Itu nggak mengurangi
semangat kita ngajar kok, nggak ngomongin semangat kita menyebarkan al-haq kok. Lakukan saja, kul i'mal masyi. Kita nggak sedih kok gitu, malah saya tambah ketawa. Ya Allah, orang gagal paham. Nasib orang gagal paham sampai buat video. Tujuannya apa? Syukur, pengen di like sama orang, pengen ditonton, pengen orang benci sama saya. Dan bagi kita nggak ada masalah. Saya nggak harap benci antum, saya nggak takut benci antum, nggak berharap juga cinta antum. Yang saya harap cuma Allah cinta saya, itu aja. Yang saya harap Allah ridho sama saya. Tentu Allah kalau ridho, malaikatnya ridho, nabi-nabinya ridho, wali-walinya ridho. Itu yang saya harap. Ya. Kemudian kalau ada kesalahan saya, itu saya tanggung jawab terhadap kesalahan saya sendiri, dan kita tidak akan menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ففي أول ما يرد لها من العطاء ما يسكرها عن شهوات الدنيا. Yang pertama kali masuk ke dalam dirinya anugerah yang bikin dia mabuk, yuskiruha, bikin dia mabuk, an syahwat dunia, mabuk tapi jauh dari syahwat dunia. Summa ba'da dhalika yuridu al-'ata ma yuskiruha an wujudi halawati hadzal 'ata. Lalu yang datang ke dalam dirinya adalah pemberian yang membuat dia mabuk dari adanya manis terhadap syahwat dunia itu. Summa ba'da dzalika yuridu 'alaiha ma yuskiruha an wujudi halawatil qurba. Bahkan kita ini kan pengen dekat sama Allah kan? Pengen zikir tuh nikmat ya. Zikir tuh kayaknya bikin candu bagi dia. Jangankan itu, rasa candu zikir pun mereka tidak mau lagi. Dia maunya mah yang dizikirkan aja. Gitu. Gimana tuh? Nah ini yang saya sebut, tidak hanya pengen surga, tapi ingin bersama yang punya surga. Tidak hanya pengen uang, tapi ingin bersama yang memberikan kita uang. Nah itu hal yang berbeda ya. Tidak hanya pengen sehat, tidak juga takut sakit, tapi kita ingin bersama Allah yang sesukanya menyehatkan kita, sesukanya dia bikin kita sakit. Ayah gimana dah? Aman? Udah sehat? Alhamdulillah. Tapi nggak jadi ikut daurah ya? Nggak apa-apa ya, berkah insyaallah. Ini ada yang ikut daurah kan sebagian besar ya? Alhamdulillah. Ini penelitian ya. Wah itu nggak ikut ya? Oke, kebanyakan libur ya? Gak apa-apa ya. Jadi kurba, rasa dekat ke Allah itu ada halawahnya. Orang kebanyakan ingin cari halawah manisnya dekat, manisnya ibadah itu yang mau dicari orang. Berarti dia sedang memberhalakan rasa manis ibadah, dan itu jauh dari orang majzub. Maka orang majzub ini kadang dia meninggalkan satu amal karena dia asik dalam amal itu. Bisa begitu. Bukan dia ingkar kepada amal itu, tapi dia merasa asik di situ. Makanya Allah nilai dia karena dia asik dengan ibadah itu, bukan dengan yang disembah. Dia asik dengan wiridnya, dengan zikirnya, bukan dengan zat yang disebut-sebut namanya. Dia asik dengan ruku, sujudnya, bukan dengan yang siapa yang dia sembah dalam sujudnya. Yang begini dikasih nilai sholatnya sama Allah itu gak tinggi. Ya paling 4/5 lah. Kalau menurut kita kan sholat kalau udah khusyuk bisa nangis, itu udah tinggi. Bagi mereka enggak. Kira-kira seperti itu ya. Jadi apa ya, rumit enggak rumit sih. Jangan fokus kepada rasa manisnya, fokuslah dengan yang membuat dia manis siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa tusalu ila makanil qurbah fatubtada hunaka wa tu'addabu ma'al qalbi jami'an. Lalu didekatkanlah nafsiyahnya kepada qurbah dan diberilah nutrisi nafsiyah yang dididik bersama qalbu. Wa yaziduhal haqq fayuridu 'alaiha al-anwar. Lalu Allah tambah lagi sehingga jadi nurnya berlebih lipat, anwarul mulk hatta yaqumaha hatta yuqawwimaha wa yu'addibaha wa yutahhiraha. Dengan cahaya kekuasaan Allah itulah kemudian dia dibuat menjadi lebih kuat, lebih terdidik dan lebih suci ya.
Faqala lahul khair. Terus apa takwim terakhir? Ajmilhu lana fa innal wasf fi hadha yatul 'ala al-imtihan wal istiqsar. Panjang lagi nih, usah. Innal majzub, dijawab. Sesungguhnya majzub itu mulzim atau mulzam, muwakkalun bihil haqq li yahrisahu. Itu tidak enggak punya pilihan lagi, dia dipilihkan. Muwakkalun, dia diwakilkan, dia dijaga oleh Allah, li yahrisahu, untuk dibentengi, hatta la yaqa fi mahlakatin fayasqutu biha. Antum coba lihat. Jadi orang kalau majzub ini, dia melakukan yang dibenci orang zahirnya. Atau bagi orang-orang soleh, masa sih wali pakai mobil keren, masa sih wali punya baju keren, punya jam keren, punya rumah keren gitu. Nah, kayak gitu. Itu dijabarin semua sama dia, dilakukan semua sama dia. Untuk apa? Supaya orang tidak mengkuduskan dia nanti. Tapi dalam keadaan begini, Allah jaga terus orang ini supaya dia tidak jatuh. Kalau kita nih jujur nih, antum kalau dapat mobil bagus, rumah bagus, duit, jam keren, itu gimana? Sholat kayaknya mandikin jam dulu ya. Sejauh-jauh sholat pakai sarung BHS aja udah salah, matanya ngelirik malambang terus kan. Sahih ya, sholat pakai mukena keren. BHS Merhatiin Musa? Manusia ya. Iya. Benar? Itu baru dikasih sarung bagus, dikasih baju koko sama apalah kan? Edge. Wah, bajunya baju akhi-akhi nih. Iyalah masa dikasih baju ukti-ukti kepada Wallahu yaghduhu bi rahmatihi hatta la tabqa fi nafsihi masyiatuhu tataharrak. Ya, ini yang paling dahsyat, yang paling saya suka dari kalam tentang orang majzub itu. Allah beri nutrisi ke dalam rohaninya dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga la tabqa fi nafsihi, di dalam dirinya, di dalam nafsiyah dia sudah nggak ada lagi gejolak yang bergerak. Maka orang ini nggak ada dia itu melakukan sesuatu dengan keinginannya sendiri, nggak ada. Ya. Nggak ada ya. Orang-orang begini dia bergerak dengan isyarat ilahiyah. Orang lagi mau senang sama dia, dibikin orang itu diuji lagi, bikin shock lagi sama dia. Itu kerjaan malah matayah yang majzubnya sempurna. Fahina din tabdu lahul masyiatul uzma. Nah, di saat itulah, di saat tidak ada lagi nafsiyah dalam gejolak nafsiyah, maka iradah, kehendak dia menjadi kehendak Allah. Disebut namanya al-masyiah al-uzma, kehendak yang agung. Kok kita banyak kehendak gak ada yang jadi? Karena kita berkehendak dengan nafsiyah ya, gak ada yang jadi pasti. Jadi bentar diambil sama Allah, dapat dikit dipotong sama Allah, kan dengan nafsiyah. Jadi antum boleh menikmati dunia, tapi jangan taruh sedikit pun dunia di kolbu. Udah gitu aja. Gampang ya dikalahkan ya? Coba aja gitu. Kenapa? Nabi itu kan bisa aja, ya Allah menangkan kami, Allah mansurna. Nabi bisa langsung ngomong gitu. Allah tidak akan biarkan Nabi susah, tapi Nabi menahan kalam ini. Nabi selama 13 tahun di Makkah, la yaqulu Allah mansurna. Ya, tapi beliau tetap kirim orang hijrah ke Habasyah. Bahkan beliau sendiri hijrah ke Taif. Gak pernah ngomong gitu, karena kalau sekali Nabi ngomong begitu langsung Allah bantu, selesai urusan, gak ada usaha, gak ada jihad. Nabi kan selesai, kita selesai ya. Teman-teman, ingat hadis Imam Mahdi. Nanti di akhir zaman, ketika daulah Al-Minhaj An-Nubuwah itu, khilafah Al-Minhaj An-Nubuwah itu berdiri, emas-emas bergeletakan di mana-mana, sampai tidak ada lagi yang berhak menerima zakat. Di saat itu tidak ada manusia yang cinta emas. Itu. Jadi antum ini baru disebut kaya kalau sudah nggak tertarik kaya.
disebut orang sultan karena mobilnya keren, rumahnya keren. Kalau emang rumah dan mobil udah nggak masuk ke kolbu, ya kalau masih terjebak di situ ya nggak masuk. Maka jangan kemudian suuzon dengan orang bermobil bagus, mobilnya keren, harga 3M, 4M. Belum tentu, siapa tahu hati dia bersama Allah ya. Siapa tahu yang pakai motor butut hatinya bersama motornya. Siapa tahu yang jalan kaki dalam hatinya mobil ya. Yang masih, mohon maaf, kontrak rumahnya dalam hatinya rumah, ya Allah, rumah, bait, ya Allah, bait. Ya, yang jomblo kawin. Ya salam. Jadi teman-teman, ini sederhana sebenarnya, sangat sederhana. Sama Allah itu kolbumu untuk Allah dah. Jangan taruh kolbu kita untuk selain Allah. Mudah ya? Itulah zikir paling berat. Zikir paling berat sampai mampu mengeluarkan selain Allah di kolbu. Habis itu antum zikir apa aja pasti enak. Ya, nggak perlu pindah-pindah guru, nggak perlu pindah-pindah mursyid, nggak perlu nambah-nambah torikot. Tapi siapa? Mana torikot yang begitu? Mana torikot yang begitu? Yang ada, antum zuhud dari dunia, tapi nggak zuhud dari eksistensi di dunia. Pengen jadi wakil talqin, pengen dihargai orang, pengen jadi pemimpin zawiyah, pengen jadi mursyid, ya, mursyid semua jadinya. Dunia lewat sama dia, dunia materi, dunia imateri, seperti manasik, ya. Apalagi itu, ya posisi-posisi, qalbul jah wan manasik. Ini yang kawan. Banyak orang sanggup hidup susah, sanggup tidak cinta duit. Ketika dia kaya dia sanggup, tapi tidak semua orang sanggup ketika nafsiyah dia dibakar. Antum yang buat, orang yang dapat, bisa terima nggak? Bisa nggak? Kita yang berjasa, tapi orang yang dapat di hadapan kita yang terjadi. Gimana? Kawan saya stroke serius, stroke langsung. Dia yang survei, dia yang buat slide-nya, buat proposalnya, dia yang presentasi. Tapi itu semuanya ketika dia tertidur, tertawa ada takdir Allah lain. Besok yang maju temannya, kliennya milih si temannya, bukan dia. Itu kan dunia perusahaan. Di dunia pesantren sama. Nanti antum yang dunia pesantren akan dengar ustadz yang banyak ngajar ngomong ini, kalau bukan karena gua pesantren ini mati gitu. Kepala sekolah, tata usaha ngomong, kalau bukan gua yang ngurus nih, manajemennya rusak. Ya. Masuk ke majelis sama. Ya, apalagi antum dapat anugerah rohani. Kita yang nalkin, tapi yang dapat amplop teman sebelah. Di dunia tarekat itu betul-betul bahaya. Ya. Kan biasanya nalkin itu murid kan pengen ngasih guru kan. Ya, dia yang nalkin tapi yang dapat sebelah. Apalagi yang dapat gurunya, dicemburu kepada gurunya, ya salah. Ada orang begitu. Ya, subah bener itu ya. Itu bahasa ente. Jelek benar ya. Wa minal fa hina tabdu lahu al-masyiatul uzma minal malik ar-rahmah fayakshifu lahu al-ghita. Kalau Allah mengangkat hijabnya, wa yu'mar ay yuqaddima ila al-fakhr, lalu diangkatlah dia kepada makom kebanggaan. Faqala mal fakhr? Qala ma'radul muhaddatsin. Inilah yang dihidupkan di zaman ini tanpa antum perlu majzub. Jadi di zaman dulu majzub itu betul-betul terjadi zahir pada orang. Di zaman ini dibalik. Orang pertama dapat torikot kalau di torikot akhir zaman seharusnya bukan torikot wirid, tapi torikot koneksi. Inilah dia. Apakah kebanggaan, makom kebanggaan itu? Makom kebanggaan itu adalah ma'radul muhaddatsin, ranah atau dimensi dialog ruhani. Kalau di majelis guru saya Maulana Abati Ahmad Abi Al-Badar, beliau menyebutnya dengan muallimi.
Kalau di kitab ini disebut muhaddatsin atau muhadatsah khidiriyah, ya, sama itu, barangnya sama. Nah, beliau awal orang belajar bukan talqin, karena thariqahnya tergeruhiyah. Pertama orang belajar langsung diajarin nama ruh, lalu koneksi dengan ruh, lalu koneksi dengan ulama-ulama. Kalau syukur-syukur bisa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu wajib itu. Ya. Itu ma'radul muhaddatsin. Coba antum lihat, Nabi waktu Mi'raj itu muhadatsah bukan? Ketemu Nabi siapa? Musa. Ketemu Nabi Isa, Maryam, ketemu 124.000 para nabi, ketemu di langit pertama Adam, kemudian langit kedua Isa wa Yahya alaihissalatu wassalam, terus sampai ke langit ketujuh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Semua itu adalah muhadatsah ruhiyah. Ya. Thariqah ini turun ke siapa? Turunnya kepada umat akhir zaman. Nabi jalan, pohon ngucapin salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu turun ke siapa? Itu bukan khusus buat Nabi. Nanti umat akhir zaman akan berdialog dengan pohon-pohon, batu-batu. Faqalat al-hajar, ya muslim, hadha yahudi. Ya kan? Dalam hadis itu berkata pohon-pohon, batu-batu, wahai muslim, ini Yahudi. Ini tidak mungkin dicapai kecuali bil muhadatsah al-khidiriyah. Maka kita harus bisa dialog dulu dengan diri, baru bisa dialog dengan yang lain. Ini sama diri aja belum bisa dialog, gimana mau dialog sama pohon? Karena nyembah pohon antum, ta'budul syajar kan? Kegawat nanti. Kita nggak nyembah pohon. Jadi kenapa ada agama nyembah pohon? Karena dia sudah terputus koneksi dengan pohon. Ya, fi din ya'budul asjar, ya, ada agama yang nyembah pohon, nyembah hajar. Dia sudah terputus koneksi. Karena seandainya dia bisa berbicara dengan pohon, sataqulul asjar wal ahjar ana khalqun min khalqillah. Ya ibadallah la ta'buduni ana khalqun min khalqillah. Itu pohon akan ngomong, jangan sembah aku wahai hamba Allah, aku juga ciptaan Allah. Kira-kira seperti itu. Baik. Tapi kita kan belum bisa ngomong. Kata kawan saya, jadi dia mau klaim imam dia Imam Mahdi. Saya bilang, oh imam kamu Imam Mahdi ya? Iya, dia sudah mimpi ketemu Allah. Kalian diajarin gak koneksi dengan pohon, belajar ngobrol dengan hewan? Ya. Asif lebih sakti gak dari Ifrit? Itu nanti ada juga. Gimana? Kalau Imam Mahdi dia bisa mengajarkan itu, oh cakep. Oh di sini yang ngajarin begitu bukan Imam Mahdi, enggak? Di sini, ini setiap Senin malam masih jalan. Kemarin malam tadi kan nggak? Ada. Ya, antum diajarkan komunikasi. Itu ustaznya Kang Rojak bukan Mahdi itu. Udah ngajarin itu. Imam Mahdi dia belum ngajarin itu, gimana coba? Maka gerakan kita ini kita niatkan semoga Allah itu untuk gerakan masa depan. Jadi ada masalah di tengah jalan, teman-teman, ada masalah cekcok sedikit, selok dikit, pinggirin aja. Ya, kita pendam itu. Gak usah dianggap. Karena salah satu ciri-ciri kekasih Allah salamatus salam. Dia semua kesel di hatinya dia buang, obsesi dirinya dia buang, ambisinya dia bakar semua. Siap? Ya. Kalau nggak jalan-jalan kita. Makanya mu'alimnya itu nggak konek-konek. Ya. Jadi mau mu'alimi latihan koneksi dengan diri itu harus syaratnya tenang dulu, nafsiyahnya nggak boleh naik, nggak boleh, supaya Allah koneksikan kita dengan diri kita dulu. Karena nafs dengan kolbu ini ada hijabnya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita tulis ada ini nggak? Spidol? Oh itu banyak. Tolong diambilin ke belakang. Ini ada ini. Jam 6 beneran? Jam 4.
bebas. Apa yang terjadi dalam proses muhadatsah? Ini makomnya Sayyidina Umar. Muhadatsah hidriyah, atau di bahasa majelis apa namanya? Muallimi. Ini istilah majelis. Ini ada istilahuna wa ada istilahu al-muallif kita. Ya. Bagaimana caranya? Nah, tadi terang banget. pertama syahadat dulu, ya kan? Syahadat. Terang nggak sih? Jadi kita harus bebas dulu dari Bercahaya juga. syirik. Nah. Syirik harus bersih dulu. Makanya antum dibersihin dari raja-raja, ya kan? Apa namanya? Perabotan gitu loh. Tasbih. Katanya itu di apa jaketnya ada raja ya. Jimat-jimat, tamimah, ya. Nggak boleh ada. Karena itu penghalang. Tasbih. Meskipun antum nggak akan syirik, tapi nanti mengganggu. Terus apa? Taubat, ya. Seharusnya taubat dulu, ada istighfar. Maka ada sholat taubatnya. Habis itu baru syukur. Syukur itu kirim Fatihah. Ihda'us sawab bahasa Arab. Ihda'us sawab, menghadiahkan bacaan. Nabi butuh Fatihah kita nggak? Tapi kalau kita Fatihahin Nabi, keberkahan Al-Muhammadi mengalir kepada kita. Itu yang diharapkan. Nah, ini bab syukur. Habis itu baru zikir. Di zikir, disuruh zikir apa? Ismul Jalalah. Allah ya. Allah disebut dengan Ismul Jalalah. Kok Ismul Jalalah? Ini yang dijelaskan dulu oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimia Usahadah. Jadi ini bukan torikot baru. Kata Imam Ghazali di Kimia Usahadah, kalau orang sudah fana dalam lafaz Allah, artinya sudah tenang kolbunya, nafsiyahnya sudah nggak mulai bergejolak, Allah akan singkapkan tabir hijab-hijab. Di saat itulah dia akan bertemu arwahul anbiya, arwahul malaika. Itu Ghazali loh di kitab Kimia Usahadah. Jadi kalau antum nanya, ada nggak nih dalilnya Muallimi? Ada, buka itu Kimia Usahadah. Bahkan di Sahih Bukhari, di Ihya Ulumuddin pun ada. Semuanya ada. Dulu torikotnya Ghazali itu torikot ruhiyah. Sekarang torikot Ghazali itu berubah jadi torikot qiraatul kitab, qiraatul kutub. Benar nggak? Kita tetap melestarikan membaca kitab, tapi kita arahkan, keluarkan ke arah ruhani kembali. Ya, pelan-pelan ya. Makanya saya buat daurah hizib bar. Kita dicari hizib-hizib yang arahnya ke rohani, bukan hizib-hizib karomah, ma'unah atau kharqul adat. Enggak, kita cari hizib-hizib tentang maqamat, ya, ahwal. Lalu di bawahnya tambahin sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum punya kelebihan, berbagi. Kasih hadiah gurunya, kasih bantu temannya, keluar ke warung susah baik. Berarti sholawat dan sedekah. Gitu. Jadi yang udah hadir ini, yang belum dapat nama ruh, usulkan ke Sidi Musa biar bisa komunikasi dengan ruhnya. Ya, dan saya sudah sebutkan dalil tentang nama ruh, maka itu bukan ajaran bid'ah. Ya, tentang nama ruh itu pernah disebutkan oleh Imam Nusab'in, tapi beliau menyebutnya nama apa, kubudah atau apa istilahnya. Ibn Arabi dengan istilah yang lain, termasuk Ghazali dan lain-lainnya. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani menyebutkan di awakhir kitab Uhudnya, orang yang sudah dari murid menjadi murad, fasammallahu, Allah akan beri dia nama bi Usama atau bi asma, dengan nama-nama yang hanya Allah yang tahu. Ya. Di masa Syekh Abdul Qadir hanya Allah yang tahu, kecuali Allah kasih tahu. Tapi di akhir zaman kita bisa tambahkan bi asma la ya'rifuha illallah atau la ya'lamuha illallah warasikhuna fil ilm, dan orang-orang yang dalam ilmunya, ya, yaitu para aulia kibar
para ahli-ahli ma'rifatullah, dan khususnya ahlul malamatiyah. Besar-besar kemungkinan ini ke depan kebangkitan itu ada kalau antum berhasil melewati fase musawiyah dari zahir syariat kepada hakikat, memandang Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Ya, kira-kira itu teman-teman. Udah jam 6 ya. Udah dapat 1 jam Sidi Musa. Udah. Khalas lah ya. Ini teman-teman, kita mau ada haflah di sini ya. Surah Merah jam berapa? 10, 9. Ya mungkin habis maghrib nggak ada kajian dulu dan mungkin tidak sempat bertamu karena mungkin sebagian langsung jalan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.